Halo semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang polinomial atau suku banyak ya. Nah, pada bagian ini atau bagian 1A, kita akan belajar dulu mengenai sedikit pengertian polinomial dan beberapa operasi hitungnya seperti penjumlahan polinomial, pengurangan polinomial, hingga perkalian antara dua buah polinomial. Nah, langsung saja di sini, nah, saat memulai menjelaskan tentang pengertian polinom, saya berikan suatu suatu soal atau masalah. Nah, diberikan di sini suatu kolam renang yang berbentuk balok, ukuran panjang kolamnya 10 meter lebih dari lebarnya, sedangkan tingginya 5 meter lebih dari lebarnya. Nah, jika kolam tersebut diisi air hingga penuh, volume air yang mampu ditampung adalah 120 liter. Bagaimana model matematikanya? Nah, mungkin penyelesaiannya kita bisa gambar dulu ya, gambar balok sebagai perwakilan dari kolam tersebut. Lalu di sini diketahui panjangnya ya, panjangnya itu boleh buat di sini deh. Nah, panjangnya itu adalah 10 meter lebih dari lebarnya. Berarti kita bisa buat 10 tambah L. Nah, seperti itu ya. 10 tambah L atau L tambah 10. Sedangkan tingginya, T, tinggi ya, 5 meter lebih dari lebarnya. Kita bisa buat 5 tambah L. Sementara lebarnya apa? Ya, lebarnya tetap L di sini ya. Karena panjangnya dalam bentuk L, tingginya dalam bentuk L di sini. Nah, lalu uh, kalau diisi penuh, volumenya adalah 120 liter. Yang ditanya adalah bagaimana model matematikanya. Maksudnya adalah model matematika dari volumenya ya, volume balok atau kolam ini. Oke, jadi ini misalkan 10 tambah L, lebarnya tetap L, tingginya 5 tambah L. Nah, lalu volumenya itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti panjangnya ini dikali lebar, dikali tingginya apa? Tingginya 5 tambah L. Nah, volumenya kalau kita lanjutin, ini kan bisa dikali ya. Dikali, lalu L juga dikali ke situ. Jadinya kalau dikerjain dari depan, 10 kali L, 10L, L kali L pangkat 2, lalu dilanjutin, dikalikan dengan 5 plus L. Lalu berikutnya gimana? Ya, perkalian distribusi ya, nah, atau kali pelangi lah, bisa disebut seperti itu. 10L kali 5, 50L, ditambah 10L kali L, 10L pangkat 2, ditambah L pangkat 2 kali 5, apa? 5L pangkat 2 ditambah L pangkat 2 dikali L pangkat 3. Oke, ini sebenarnya nggak perlu pakai kurung ya. uh, Sorry, ini malah hapus ya. 50L, ini 10 L pangkat 2, ini 5L pangkat 2. Seperti itu. Nah, volumenya berarti kalau kita urutin ya, dari pangkat tertinggi L pangkat 3 ditambah 10 ketemu 5, jadinya 15L pangkat 2 ditambah 50L. Nah, jadi misalkan nih kalau seperti ini ya, L pangkat 3 tambah 15L kuadrat tambah 50L, ini sebenarnya dinamakan atau bisa disebut sebagai contoh dari bentuk polinom ya. Nah, gitu. Ini adalah salah satu contoh bentuk polinomial. Nah, di mana kalau kita tambahkan volumenya sejumlah 120 liter, jadi kan 120 sama dengan L pangkat 3 tambah 15L kuadrat tambah 50L. Nah, yang ingin diminta pada soal adalah sampai di sini sebenarnya. 120 sama dengan sekian, sekian, sekian. Nah, jadi kalau misalkan ini dilanjutin, ini termasuk materi polinom juga nanti pada bagian berikutnya, yaitu tentang persamaan polinomial. Tapi kita cukup ke pengertian polinomial, contohnya dan operasi hitungnya ya. Nah, jadi apa itu polinomial? Nah, jadi secara definisi, polinom itu atau suku banyak
dapat dikatakan sebagai suatu bentuk aljabar yang hanya memiliki satu buah variabel dan memiliki pangkat bilangan bulat positif. Contohnya ini yang kita buat tadi, L pangkat 3 tambah 15 L kuadrat tambah 50L ya. Suku banyak, di sini berarti ini suku yang pertama, suku yang kedua, suku yang ketiga. Berarti terdiri dari 3 suku. Di mana pangkat tertingginya itu adalah berpangkat 3. Ini berpangkat 2. Ini berpangkat 1. Ya, nggak ada yang berpangkat 2,5 gitu. Nggak ada yang berpangkat negatif 2 karena pangkatnya itu harus bilangan bulat positif. Nah, jadi ya variabelnya harus sama. Berarti kalau ini L semuanya L. Nggak boleh L ini X ini ya nggak boleh. Nah, tapi kalau variabelnya huruf lain boleh nggak? Boleh. Misalnya apa? Misal kita ganti dengan X. Oh jadinya misalkan X pangkat 3 tambah 15X pangkat 2 tambah 50X. Nah, mungkin dalam soal ini X itu artinya lebar, seperti itu ya. Jadi boleh nggak? Boleh-boleh aja. Nah, oke, paham ya? Lanjut. Itu pengertian polinom. Berikutnya, bentuk umum polinomial. Jadi, ya bentuk umumnya bisa dibuat seperti ini ya. AN X pangkat N. Nah, kalau misalkan, apa sih itu artinya? Nah, artinya seperti ini. AN X pangkat N itu cuma menyimbolkan aja bahwa X pangkat N itu ya kita nggak tahu N-nya berapa. Tapi yang kita tahu N-nya itu harus bilangan bulat positif. Nah, ya harus bilangan bulat positif. Boleh 1, boleh pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh negatif. Dan selain bilangan bulat positif ya, setengah juga nggak boleh. Lalu AN berarti AN itu adalah apa? Koefisien dari X pangkat N. AN-1, koefisien dari X pangkat N-1, dan seterusnya. Nah, oh ya, nanti di sini A0 itu bisa disebut sebagai konstanta ya, konstanta. Atau X pangkat 0 juga boleh, tapi kita lebih sering menyebutnya dengan konstanta, seperti itu. Nah, berikutnya, nah ini ada contoh-contoh yang termasuk suku banyak atau polinom. Ini X pangkat 3 min 4X tambah 1. Ada berapa suku? 1, 2, 3. Berarti ini terdiri dari 3 suku. Pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah 3. Nah, gitu ya. Kalau ini pangkat tertingginya berapa? 2. Kalau ini polinom ya. Nah, pangkat tertingginya berapa? 7. Ini pangkat tertingginya berapa? 1. Nah, di sini pangkat tertinggi dari suatu polinom itu bisa juga disebut dengan derajat polinom ya. Nah, derajat dari suatu polinom. Jadi derajat itu apa? Nah, derajat polinom itu artinya kita diminta untuk mencari berapa pangkat tertingginya. Contoh kalau soal seperti ini, X pangkat 3 min 4X tambah 1. Berarti derajatnya adalah 3. Seperti itu ya. Kalau ini berapa derajatnya? 2. Kalau ini 7, ini 1. Kalau itu contoh polinom, nah, jadi yang mana contoh-contoh bukan polinom? Nah, contohnya ini. Ini bukan polinom, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Kenapa itu bisa dikatakan bukan polinom? Nah, yang pertama ini, kita tahu 3x min 2 per x tambah 5, itu bentuknya jadinya apa ya, bentuk rasional ya. Nah, sedangkan apalagi kalau dibagi itu nggak habis dibagi, sehingga dia bukan merupakan polinom karena bentuk umumnya seperti ini. AN(x) pangkat n contohnya kayak 5x pangkat 5 tambah 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 2 min 2x dan seterusnya seperti itu. Kalau ini kan enggak, berarti bukan polinom. Lalu kalau ini kenapa bukan polinom? Karena ada akar x. Akar itu adalah x pangkat setengah, berarti itu bukan polinom. Kalau ini juga sama, ada 1 per x. 1 per x itu artinya sama dengan x pangkat min 1. Nggak boleh pangkat bilangan negatif, bukan polinom. Ini juga sama, nggak boleh ada pangkat bilangan negatif. Jadi dia bukan polinom. Gampang ya. Berikut. Oke, ini dia yang tadi sempat kita bahas ya. Derajat dari polinom adalah pangkat tertinggi dari variabelnya. Contoh, oke, di sini ada P kurung buka X, artinya
polinom P yang bervariabel X itu adalah X pangkat 3 tambah 3X min 1. Kalau ditanya berapa derajatnya, kita tinggal lihat pangkat tertinggi dari variabelnya ya, dari polinom itu sendiri. Kalau Px, maka kita lihat ini adalah pangkat 2 yang paling besar, jadi polinomnya berderajat 2. Begitu juga dengan di bawahnya ya, ini fx, polinom berderajat 6 apa 4? Ya, 6. Meskipun diletakkan di belakang, tapi cuma sebagai tipuan saja. Oh, berarti X pangkat 6 lebih tinggi daripada X pangkat 4, maka derajatnya adalah 6. Kalau ini jelasnya derajatnya adalah 12, seperti itu. Nah, operasi hitung aljabar pada polinom itu sama kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian biasa. Cuma di sini khusus pada pembagian, kita nggak akan bahas terlalu jauh, atau mungkin kita nggak akan bahas ya, karena pada pertemuan berikutnya atau materi berikutnya itu ada sebab khusus yang membahas tentang pembagian polinom. Nah, jadi nggak ada beda dengan bentuk aljabar biasa. Ini mungkin kalian nggak tahu sebelumnya bahwa ini dapat dikatakan sebagai penjumlahan dua polinom. Padahal kita mengerjakan seperti aljabar biasa ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita tinggal menjumlahkan yang sejenis, artinya yang derajatnya sama. X pangkat 3, di sini nggak ada X pangkat 3, berarti dia nggak punya teman, tulis sendiri gitu. X pangkat 2, nah di sini ada temannya, berarti 2X pangkat 2 tambah X pangkat 2 berapa? Jadinya adalah 3X pangkat 2, seperti itu. 3X ketemu 5X jadi berapa? Jadinya 8X. Negatif 11 konstanta, cuma dia sendiri konstanta, berarti min 11. Selesai deh ya, seperti itu. Gampang ya. Nah, lalu seperti ini gimana? Nah, kalau pengurangan mungkin bisa lebih hati-hati ya. Kenapa? Karena ini, yang di depan mungkin bentuknya nggak akan berubah, tetap seperti ini. Yang hati-hati itu yang di belakangnya, ini. Min ketemu X pangkat 3, jadinya min X pangkat 3. Min ketemu min 5X, jadinya plus 5X, seperti itu. Jadi baru kita lanjutin seperti biasa. X pangkat 4 nggak punya teman, berarti buat X pangkat 4. 7X pangkat 3, nah ketemu dengan min X pangkat 3 ya, berarti plus 7 min 1. Jadi ini adalah plus 6X pangkat 3. Paham ya? 6X ditambah 5X berapa? 6 tambah 5, 11. 11X. Nah, gitu. Lalu ada negatif 5. Ya. Negatif 5 tuh nggak ada lagi konstanta di sini, berarti ya min 5. Selesai, seperti itu. Ya, mudah. Nah, kalau perkalian gimana? Sama ya. Sepertinya kalian sudah bisa. Tinggal kali distributif aja. Jadi ya dia dikali, dikali gitu ya. Dikali juga sama, dikali. Jadi X pangkat 2 bisa dikali X dulu gitu kan. Bisa dikali X min 2 seperti itu. Ditambah 6X dikali X min 2. Boleh seperti ini ngerjainnya. Min 1 dikali X min 2. Boleh nggak dengan cara lain? Boleh, asalkan dia perkalian distributif tetap seperti itu ya. Nah, jadinya gimana ini? Jadinya dikalikan seperti biasa, ini jadinya X pangkat 3 min 2X kuadrat. Paham ya? Tambah 6X kali X. Ini min 6X kali min 2, 12X. Min 1 kali X, min X, min 1 kali min 2, plus 2. Nah, jadi kita tinggal cari yang sejenis biar bisa disederhanakan. X pangkat 3 sendirian ya, tulis min 2X kuadrat tambah 6X kuadrat. Jadinya berapa? Plus 4X kuadrat. Min 12X min X jadi berapa? Min 13X ditambah 2. Selesai, seperti itu. Gampang ya? Oke, segitu dulu materinya. Sedangkan ini adalah latihan soal ya. Bisa kalian buat di buku latihan. Silahkan buat di buku latihan, nanti dikumpulkan. Ini soal yang pertama, bisa kalian screenshot ya. Ini soal yang kedua. Soalnya menentukan derajat dan koefisien-koefisien dari variabelnya. Contoh ya, nomor 1 ya. Ini nanti nomor 1 nggak usah dibuat. Derajatnya berapa? Kita lihat itu pangkat tertingginya ya, pangkat tertinggi dari variabelnya. Ini variabelnya itu X, pangkat tertinggi adalah X pangkat 4. Jadi derajatnya adalah 4.
Nah, koefisien dari variabelnya ini kita lihat ada berapa suku nih? Nah, 1, 2, 3, 4. Berarti polinom terdiri dari 4 suku. Nah, variabel yang pertama, X pangkat 4 ya. Nah, untuk X pangkat 4 itu koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 1. Di sini kan artinya 1 X pangkat 4 seperti itu ya. Nah, lalu untuk X pangkat 3 ada nggak? Nah, X pangkat 3 nggak ada kan? Tapi tetap ditulis. Berarti kalau nggak ada, koefisiennya berapa? Koefisiennya 0. Seperti itu. Nah, lalu X pangkat 2. X pangkat 2, koefisiennya ini ya, 3. Seperti itu. X pangkat 2, X pangkat 1 ya, itu adalah 4X. Berarti koefisiennya 4. Lalu konstanta atau X pangkat 0, konstanta sama aja ya, itu adalah negatif 1. Jadi tinggal ngerjain ini sebagai PR. Kerjain ya. Terus berikutnya, nah silakan kerjakan ini. Sedikit revisi, ini maksudnya PX ya. Nah, itu maksudnya PX. Bukan X, PX. Ini QX-nya, ini RX-nya. Tentukan derajat, lah bisa ya. Lalu P kurang Q, P tambah R. Ya udah, gitu doang. Mau lagi? Nah, ini ya, berempat. Fx, Gx, Hx adalah masing-masing polinom berderajat 5, 5, dan 3. Nah, pertanyaannya itu ini. Tentukan derajat hasil operasi, ini lebay ya, harusnya pakai I. Polinomial berikut. Nah, mungkin F tambah G emang bisa ya, gitu. Kita kan nggak tahu Fx itu apa, Gx itu apa, Hx itu apa. Nah, jadi saya pakai contoh nomor yang A ya, 4A. Jadi untuk menentukan derajat polinom atau derajat dari hasil operasi hitung dua buah polinom, kita nggak perlu tahu bentuk utuh dari polinomnya. Ya, yang kita perlukan cuma adalah derajatnya, karena kita akan bisa menggunakan sifat-sifat operasi hitung sendiri. Contoh gini, fx itu katanya kan berderajat 5, maka kita anggap aja fx adalah x pangkat 5, seperti itu. Ya, anggap saja. Lalu karena gx-nya berderajat 5, ya, nah, sedangkan sama buat x pangkat 5, buat aja misalkan adalah 2x pangkat 5. Atau boleh buat plus 1, boleh. Ya. Ini 2x pangkat 5 juga boleh, biar sedikit berbeda. Lalu gx-nya berderajat 3, hx ya. Nah, hx-nya berderajat 3. Kalian bisa buat min x pangkat 3, boleh nggak? Boleh. Tambahin x kuadrat boleh nggak? Boleh. Tapi kalau yang mau simple, nah, kalau yang mau simple, pasti dihapus. Dihapus. Pak, saya maunya cuma apa ini? Hx-nya itu misalkan apa? X pangkat berderajat 3, X pangkat 3 doang, bisa nggak? Nah, bisa aja. Kenapa bisa? Nanti kalian lihat sendiri ya. Pertama, ditanya fx tambah gx. Nah, jadi kalau ada fx tambah gx ya, fx tambah gx, ini kok dia muncul lagi sih? Aneh. Hilang, nggak mau hilang. Biarin ya. Fx tambah gx, berarti misalkan fx kita buat x pangkat 5 tambah 1, ditambah gx itu kita buat tadi udah 2x pangkat 5 ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah 3x pangkat 5 tambah 1. Seperti itu kan? Kalau kita misalkan buat fx sama gx itu beda gimana? Misal nih, fx-nya itu adalah 3x pangkat 5. Lalu gx-nya itu kita ubah, tapi tetap seperti itu berderajat 5. Misalkan adalah 10x pangkat 5 tambah 4x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 7x min 100 gitu misalkan orang yang mau ribet. Tapi ketika diminta derajat fx tambah gx, maka kita tinggal melihat apa? Melihat pangkat tertinggi pada masing-masing polinom. Di fx tentu pangkat tertingginya adalah 5, berarti x pangkat 5. Di gx pangkat tertingginya juga 5 atau derajatnya 5. Berarti kan kita tinggal melihat
pangkat tertinggi saja atau derajatnya saja. X pangkat 5 ditambah X pangkat 5, apakah mengubah derajat? Tidak. Yang berubah apa? Cuma koefisien X pangkat 5. Seperti itu. Jadi, fx tambah gx berapa derajatnya? Ya, kalau fx-nya itu berderajat 5, dan gx-nya itu juga berderajat 5, nah, tapi di sini ada syarat ya. Saya lupa, ada syarat di sini. Syaratnya apa? Syaratnya, nah, koefisien fx yang x pangkat 5 dan koefisien gx yang x pangkat 5 itu kalau penjumlahan ya, ataupun pengurangan, nggak boleh berlawanan. Nah, seperti itu. Nggak boleh berlawanan. Maksudnya gimana? Maksudnya dia ini X pangkat 5, ini min X pangkat 5, jadi ketika kalian tambahkan kan jadinya itu adalah 0 gitu. Nah, jadi ada tambahan syaratnya ya sebenarnya ya. Oke, anggap aja di soal ini berbeda ya. Nah, anggap aja berbeda, biar nggak mengubah soal. Jadi ketika X pangkat 5 tambah X pangkat 5, berarti gimana? Dan kita anggap koefisien X pangkat 5 berbeda gitu. Berarti fx tambah gx tetap berderajat 5. Karena ini kan nggak mempengaruhi apa namanya derajatnya, karena yang dilihat adalah pangkat tertingginya doang. Seperti itu ya. Nah, seperti itu, mudah-mudahan paham ya. Misalkan fx kurang gx berarti sama aja. Harusnya ini, atau gini aja deh ya, Bapak ubah soalnya, jangan deh berderajat sama nanti hasilnya ambigu ya. 5, 4, 3 gitu aja. Ya, 5, 4, 3. Jadi saya buat beda lagi soalnya, 5, 4, dan 3. Nah, oke. Jadi kalau fx-nya berderajat 5, itu contohnya x pangkat 5, gx-nya berderajat 4, itu contohnya x pangkat 4, hx-nya berderajat 3, itu contohnya adalah x pangkat 3. Gitu. Jadi nanti berapa fx tambah gx derajatnya? Ya, kita tinggal hitung sendiri. X pangkat 5 tambah x pangkat 3, derajatnya berapa? X pangkat 5 tambah X pangkat 3, hasilnya berapa? Hasilnya tetap ini. Derajatnya berapa? Lihat pangkat tertinggi. Ya, ini berarti derajatnya adalah 5. Seperti itu. Berlaku juga untuk perkalian dan pembagiannya. Misal, fx kali gx gitu. Fx-nya apa? X pangkat 5. Gx-nya apa? Gx-nya X pangkat 4. Ya. Meskipun ini kalian tambahin sesuatu misalkan, ini tambahin sesuatu misalkan, ujung-ujungnya apa? Yang diminta derajat fx kali gx. Jadinya x pangkat 5 kali x pangkat 4. X pangkat 9. Nanti yang sebelah kanan pasti lebih rendah ya. X pangkat 8, x pangkat 7, dan seterusnya. Karena diminta derajat fx kali gx, berarti yang dilihat adalah apa? X pangkat 9. Gitu. Jadi, derajatnya berapa? Ya, derajatnya adalah 9. Nah, seperti itu. Nanti kalau bingung, kok bisa X pangkat 9? Iya kan, X pangkat 5 kali X pangkat 4 kan X pangkat 9, ya. Nah, X pangkat 5 kali X pangkat 4, X pangkat 9. Lalu yang lebih kanannya kan lebih kecil, nggak dihitung sebagai derajat, seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham. Nanti silakan kalian, lanjutkan yang ini ya. Silakan dikerjakan sebagai PR. Gampang kok. Oke, terima kasih, semoga paham.